Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Kebun Arana. Kali ini ada yang berbeda karena kita bermain-main. Kita bermain di Petani Sentral Magelang dengan budidaya yang tidak biasa. Karena ini menerapkan sistem yang mungkin tidak lazim, tidak umum, tapi ternyata diterapkan di sini sangat bagus sekali. Nah, untuk aglonema memang ada istilahnya terapan-terapan yang berbeda-beda sehingga satu nursery dan nursery yang lainnya itu ada ketidaksamaan. Nah, metode ini mau kita kupas tentang petani aglonema dengan teknik grounding, yaitu kalau di sawah-sawah ini namanya dipakai untukan itu apa jenis Mas? Nah, nanti bisa di-searching gunduan-gunduan itu. Nah, kalau sawah lombok-lombok itu seperti ini bisa. Nah, ini metodenya hampir sama dengan penerapan yang dilakukan hampir kayak di sawah nih ya. Nah, jadi nanti kita akan bertanya-tanya dengan petani mudanya. Nah, ini banyak sekali contohnya tanaman-tanaman yang memang di ground. Nah, ini boleh kita shootkan ya. Ini ada Neskia. Neskia teman-teman, ini semuanya di ground. Nanti kita tanya-tanya tentang metode kali ini apakah lebih efektif dengan metode potting atau gimana. Nanti kita akan tanya-tanya. Yuk, jangan di-skip, kita akan belajar banyak di sini. Kita langsung ketemu aja dengan pemiliknya dari Gayeng Nursery yang ada di Candi Mulyo. Nah, kita nyari-nyari ini masih usianya masih di bawah saya banyak. Iya, selevel ya dengan salaman dulu nih teman-teman. Dengan siapa Mas? Mas Alvin. Mas Alvin dari Gayeng Nursery ya. Nah, Mas Alvin, ini kan budidayanya ini lain daripada yang lain. Mungkin di Indonesia, mungkin ya, saya menemukan hanya ada di sini, mungkin loh. Oh ya. Kayaknya iya Mas Alvin. Nah, ini metodenya ini Mas Alvin ini keunggulannya apa Mas? Kita tanya keunggulannya dulu aja. Keunggulan ya, keunggulan dari metode grounding ini kan kalau aglonema ditanam di sini kan medianya sangat apa ya istilahnya luas gitu ya. Ya. Nah, nanti dia bisa leluasa mencari nutrisi gitu. Jadi untuk performanya bisa maksimal dan untuk produksinya juga maksimal gitu menurut saya. Ini memang untuk produksi semua ya. Jadi untuk ngoyak anakan ya Mas Alvin ya. Ini buat teman-teman nih, kita groundingnya kalau ini yang udah diangkat induknya apa Mas? Ini udah diangkat induk. Nah, disisain anakan. Disisain anakan. Nah Mas, ini metode seperti ini dengan metode yang repotting, ini kalau anakannya ini tumbuh besarnya atau tumbuh suburnya menang yang mana? Menang yang ini sih kalau sepengalaman saya. Menang yang ini ya. Jadi ini. Mas Alvin dulu juga pakai metode pot juga nggih. Ya. Terus menemukan ini awalnya nyoba-nyoba atau gimana Mas? Ya nyoba-nyoba aja, eksperimen aja. Siapa tahu lebih produktif kan kalau pakai kayak gini. Ya. Dan ternyata ya lumayan. Lumayan. Mas Alvin, boleh ditunjukkan nggak yang spesial dari sini itu indukan dengan anaknya mungkin masih ada contohnya? Spesial ya mana mana ya yang ada itu ada indukannya ya Mas, ada anak dan indukan ya. Oh iya, ada coba itu coba. Wah ini ya ini jadi ini widuri ya Mas ya. Widuri ini beranak di sini ya Mas ya. Ya. Nah kalau untuk metode grounding ini cara panennya gimana Mas Alvin? Ada dua cara. Yang pertama dipotong anaknya, anak samping, dan yang kedua kalau misal pengen nambah induk ya tinggal potong induknya aja. Angkat induk ya? Angkat induk tinggal anaknya. Oh jadi tetap memakai dua metode ya, untuk Mas Alvin. Nah seperti itu teman-teman. Nah ini yang angkat induk ya, Goliatnya ini ya Mas? Ini monlek. Oh monlek. Koyo cakep banget ya monleknya ya. Menuk kayak gini ya. Ini tumbuh di sini. Ini tumbuh di sini. Nah, buat teman-teman ini monleknya tumbuh di sini. Ini angkat induk ya Mas? Ya, induknya udah diangkat ya. Jadi ini tinggal bonggol sama anakannya. Nah. Jadi untuk induknya itu setelah diangkat dipakai pot dulu, ditangkarkan dulu di sana. Jadi nggak langsung ditanam langsung di ground ini. Oh jadi ada prosesnya juga setelah angkat induk tetap pakai pot dulu. Pakai pot dulu ya. Rehabilitasi lah istilahnya biar tanamannya seger dulu kan dia stres kan habis dipotong gitu. Oke. Pakai pot dulu. Siap. Nah metodenya jadi tidak untuk angkat induk tidak langsung tuncupin menah ya Mas ya? Tidak langsung ditancapkan di sini. Siap. Berarti Mas Alvin kalau yang metode seperti ini
ini kan bonggolnya ada di sini terus. Ada. Berarti ini diangkat anak terus nanti tumbuh terus ya, Tumbuh nggak terus, habis-habis gitu ya? sampai bonggol induknya itu busuk dengan sendirinya mungkin. Berarti bisa panen berkali-kali? Ya. Wis, mantap tenan. Jadi satu indukan ini bisa panennya berkali-kali ya? Mantap banget. Coba kita lihat yang ke sana lagi. Ini boleh? Boleh ya? Ya. Lanjutkan ya, Mas Alvin, ini cakep-cakep banget. Wis, metodenya. Wah, ini udah panen berkali-kali berarti ini, Mas? Udah Udah ya? Yang angkat induk. Nah, ini tinggal anak-anaknya ini. Tinggal anak-anaknya. Wah, ini 0 km Mas Alvin. 0 km wes istilahnya Bali modal wes ini loh. Ini Goliat Mas? Iya, Goliat. Goliat juga di Grondeng, Rinjani juga ya. Wih, ini JT 3000 Mas? Iya, JT 3000. JT 3000. Sini bawa anak berapa? 3 itu. Ini bawa anak 3 ya Mas? Iya, ini 3. Manak nong ini Mas? Iya, di sini. Manak nong ini ya. Wis, mantap Bang. Udah panen belum Mas? Udah ada satu di sana yang niatnya mau dijadiin indukan baru sih. Tetap mau indukan dulu ya. Mantap banget loh. Ini ada JT 3000 subur banget di sini. Cakep banget, udah bawa anak 3 nih dengan metode grounding. Ini juga ini witurah ya Mas? Witurah warnanya juga cakep banget di situ. Nah, mantep banget. Untuk kali ini kita memang tidak mereview seperti biasanya Mas Alvin, tidak mereview harga, cuma kita ini sharing edukasi tentang cara salah satu metode bertani aglonema gitu Mas Alvin. Karena kalau yang kesini juga nggak semuanya Mas Alvin. Ya, nggak semuanya. Ini disclaimer dulu ya. Ini hanya orang-orang tertentu saja yang boleh masuk ke sini karena emang sini basicnya emang bertani. Bertani ya. Bertani bukan lapak istilahnya ya, gitu betul. Ya. Nanti buat teman-teman yang menanyakan nomor atau tempat, mohon maaf tidak bisa kami sebutkan karena memang di sini menjaga kerahasiaan untuk bertani ya Mas Alvin ya. Tapi untuk tempatnya di Magelang sih. Di Magelang. Nah, tempatnya di Magelang. Mantap banget. Nih kita lanjutkan Mas Alvin. Ya. Wih, ini Neskia yang tadi. Neskia. Mantap banget. Nih ada Mas Alvin. Ya. Untuk kendala bercocok tanam seperti ini apa aja Mas? Biasanya kan ada kendalanya. Ada. Yang pasti kalau di satu rumpunkan seperti ini, apabila ada yang salah satu tanaman yang sakit, pasti itu mudah menyebar ya. Nah, salah satu kendalanya ya Mas Alvin ya. Salah satu resikonya untuk di grounding seperti ini. Nah, pengendaliannya seperti apa Mas Alvin? Yang pasti metode ini tidak cocok untuk orang-orang yang sering keluar kota atau yang tidak, yang istilahnya nggak setiap hari bisa mengecek kondisi tanaman gitu kan. Berarti jadi, ini untuk orang-orang yang rajin ya Mas. Orang yang rajin setiap hari dicek tanamannya. Gitu. Mantap nih. Jadi treatment seperti ini tidak boleh asal-asalan ya. Jadi pasti banyak teman-teman ini yang wah kalau gitu ya gampang banget kena penyakit gini. Nah ternyata udah tadi ditanya dengan Mas Alvin, treatment seperti ini butuh penanganan khusus ya. Karena mudah sekali istilahnya tidak ada jalur pemisah antara tanaman satu dengan tanaman yang lainnya, maka potensi untuk penyebaran penyakit itu lebih mudah sebenarnya. Tapi salah satu sisi positifnya, nah ini tanaman rawatan ini beranak pinaknya seger-seger, banyak, dan apalagi Mas keunggulannya? Keunggulannya mungkin ya karena nutrisinya bisa didapat tanaman ini dengan maksimal, untuk pertumbuhannya juga maksimal juga ya. Mungkin bisa untuk warna sendiri juga lumayan keluar ya Mas ya. Lumayan, kita keliling-keliling lagi Mas Alvin sambil lihat tanamannya nih, memang cantik-cantik, cakep-cakep untuk taniannya. Nih mantep. Ini ada seri-seri badian Pak Greg ya. Iya, ada. Mantep Ariana. Ya. Nih, Mas Alvin, selama ini dari tanaman segini banyaknya ini ada kendala yang ID tertentu nggak Mas? Atau yang paling susah apa? Atau hampir relatif sama? Mungkin kayak pos gini ya. Pos ya, malah pos ya? Pos kayak gini malah agak susah. Posnya di sini malah agak susah teman-teman. Jadi rahasia umum aja kalau di setiap kandang itu ada beberapa ID yang kurang cocok ya. Kurang cocok. Nah, saya sering keliling di lapak-lapak teman-teman. Jadi di lapak teman-teman itu ada istilahnya beberapa ID yang kurang cocok. Jadi ada yang di sini mulai nggak cocok, di sini nggak mulai. Ya, biasanya kayak gitu. Nah, ini loh, ini ada macam-macam. Wis, ini juga mantep banget. Nih, ini ada witurahnya. Ini untuk metode seperti ini, untuk penangkarannya ini cepet banget ya Mas Alvin daripada yang dulu pernah Mas Alvin pot ya. Lebih cepat. Lebih cepat ya. Mantap banget nih.
Jadi buat teman-teman nih, kalau mau belajar bertani ada salah satu metode lagi yang ini untuk percepatan lebih cepat ya Mas Alvin ya. Iya. Untuk pertumbuhannya nih. Jadi dilihat nih anak-anaknya ini langsung tumbuh daunnya itu gede-gede. Sampingnya mantap. Nyenengke bongohke Mas. Oke. Bongohke kalau orang Jawa ini ya. Iya. Mantap banget. Kalau yang di sana indukan-indukannya, induk-indukannya. Mas Alvin, kita lihat yang indukan tapi direpotting boleh? Oh boleh, itu Boleh ada ya. di sana. Nah ini teman-teman, jadi indukan yang sudah diangkat ya. Nah ini. Wah, ini indukan yang tadinya dari itu ground sana, terus kita angkat induk. ini boleh diangkat ya Mas Alvin? Boleh ya. Ini jadi yang di ground diangkat terus Mas Alvin recovery dulu di sini. Recovery dulu. Ini bawa anak malah ya Mas ya? Iya, bawa anak. Jadi enggak apa namanya, potongnya itu ditinggalin anaknya satu. Mas, ini kan di sini recovery, katakanlah ini untuk ditanam di sana lagi biasanya menunggu hari atau dilihat udah layak gitu baru dipindah? Mungkin antara sebulanan lah. Sebulanan? Baru mantep istilahnya. Mantap baru ya? mantep Nah, kalau estimasi waktu sekitar 1 bulan ya Mas ya, tergantung. Mungkin kalau kondisinya udah sehat banget ya nggak nyampe sebulan mungkin bisa ya. Bisa. Tapi istilahnya waktu itu 1 bulan nih. Ini DM Mas. DM. Wih, ini DM angkat induk nih, mantap banget ini. Cakep banget. Nih. Mantap. Kalau di sini untuk aglonema aja atau selain aglonema juga di treatment grounding Mas? Enggak cuma aglonema sih, ada beberapa pilo-pilo. Dan di sana juga ada ya. Coba kita lihat juga. Ada pilo dan alokasia juga ya. Iya. Tapi memang kebanyakan aglonema ya Mas Alvin ya. Di sini ikoniknya aglonema. Ikoniknya aglonema karena dari awal di Magelang memang banyak sekali petani-petani aglonema. Ini salah satunya dengan teknik tersendiri ya Mas Alvin ya, dengan metode grounding. Yang menemukan nggak tahu ya Mas ya. Nggak tahu. Dari eksperimen ya. Eksperimen aja, coba. Eksperimen aja mungkin ya, di tempat lain mungkin ada. Tapi belum terekspos juga. Ya. Nih buat teman-teman. Ini ruby ya Mas ya. Ya, ruby. Ini ruby kura atau ruby apa nih Mas? Ruby kayaknya apa ya? Ruby pink. Ini ruby kalau nggak AW super pink ya Mas ya. Udah lama. Ini yang metode grounding juga yang non aglo. Jadi nih alokasia coprea itu rata-rata daunnya itu sulit untuk banyak. Nah ini di tempat Mas Alvin banyak banget untuk daunnya coprea bisa subur seperti ini. Kalau jenis alokasia panennya kimpule atau ini Mas Alvin, anakannya? Kimpul pakai. Tetap kimpul ya? Ya dibuang kimpulnya. Nah, dioker istilahnya, dioker itu apa dicari kimpulnya. Dioker nanti cari kimpulnya baru ditanam kimpulnya ya Mas ya. Ya ini semuanya gede ukah banget ya Mas ya. Mantap banget ini. Ini juga sebelahnya ada masih aglonema. Aglonema lagi. Nih, aglonema pink dalmatian, cakep-cakep nih. Jadi metodenya grounding. Nah, selain itu juga nih juga banyak. Ini juga acak ya, legasi ya Mas ya. Legasi semua. Nih mantep banget. Mas, untuk penanganan insek fungi ini Mas Alvin berapa Mas untuk penyemprotannya ya? Penyemprotan mungkin seminggu bisa 2-3 kali. 2-3 kali ya? Selang-seling? Selang-seling. Nah, ya tergantung kalau misal pas lagi hujan kayak gini, nah itu lebih rutin aja lah gitu. Oke, kita kupas tuntas semuanya ya biar teman-teman nanti kalau yang mau belajar bisa Mas. Ini media belum kita tanya medianya apa. Untuk media dulu aja Mas. Untuk Mas Alvin itu untuk medianya apa Mas? Medianya ya seperti media pada umumnya. Ini pakai sekam, istilahnya sekam fermentasi. Sekam fermen. Campuran sekam fermentasi sama daun bambu dan juga dicampuri pupuk kandang juga. Sama pasir malang. Ya, nah, itu adalah untuk medianya. Jadi untuk pupuknya cukup dengan pupuk kandang Mas? Ya, atau ditambah dengan mungkin bisa ditambah dengan dekastar. Dekastar ya. Nah, bisa ditambah dengan dekastar untuk medianya punya Mas Alvin itu. Jadi medianya ora aneh-aneh ya Mas ya. Cukup metan fermentasi, pupuk kandang,
Pasir Malang ya. Ini ketinggian sekitar 30 sentian. 30 sentian ya. Ini 30 sentian, mantap banget. Ya, ini medianya 30 cm sampai menyentuh tanah dan ini bawahnya langsung tanah gitu. Bawahnya langsung tanah. Nah, jadi bawahnya tidak disemen tetapi langsung tanah ya Mas Alvin ya. Tapi tanahnya udah padat gitu. Jadi untuk biasanya kan kalau tanah yang masih gembur gitu kan cacing pada naik. Ya. Nah, ini kalau udah padat cacingnya ya mungkin ada naik tapi jarang ya Mas. Jarang ya. banget. Nah, oke. Betul sekali karena cacing ternyata kalau buat begini juga salah satu ini ya indikasi kena penyakit nanti. Kena penyakit ya. Mantap banget. Oke, untuk media sudah. Untuk pemupukan Mas. Pemupukan ya ini di apa namanya? Dekastar sama pupuk kandang. Pupuk kandang ya. Tidak POC. Tidak ada boosting. Oh, tidak ada boostingan teman-teman. Nah, media sudah gini. Sekarang yang di atas ini Mas Alvin pakai UV dan Paranet 1 ya. Iya. Oke, untuk Magelang sini biasanya keadaannya panas. Tapi tidak panas banget ya. Beda dengan Tangerang, kota-kota besar lainnya. Kota-kota besar. Nah, punya Mas Alvin ini yang atas pakai UV dan Paranet 1. Nah, untuk pengecoran Mas Alvin. Ya. Nah, untuk pengecorannya ini kalau misal pas panas gini ya bisa setiap hari. Setiap hari? Setiap hari bisa. Wih, setiap hari malah bisa ya ini ternyata. Bisa. Nah, aman ya Mas? Aman. Mantap, cakep. Kalau mungkin pas lagi hujan gitu mungkin ya 2 sampai 3 kali sehari aja. Karena hujan itu keadaannya lembab, tidak terlalu panas ya. Kondisi udara juga dingin, jadi penyiraman cukup 2-3 kali sehari. Kalau full panas kemarau bisa sehari sekali Mas yo. Iya. Wih, mantap. 2 sampai 3 hari sekali. 2 sampai 3 hari sekali. Kebalik Mas. Oke, enggak apa-apa. Tapi treatment ini aman untuk seneng air katakanlah ya. Nah, mantap banget ini. Nih. Jadi medianya kalau nih poros banget juga nih kita nih buat teman-teman nih. Mantap ya. Nyenengke nih. Nah, ini untuk penggantian media kira-kira berapa Mas Alvin kalau penggantian media? Karena ini metode ini belum berjalan ya istilahnya belum sampai setahun, jadi belum ada tanda-tanda untuk mengganti. Untuk mengganti ya masih aman. Bisa untuk jangka panjang berarti ya. Mantap banget ini. Jadi untuk metode ini perkembangbiakannya sangat cepat sekali. Mas, untuk tingkat kelonyotan bisa dibilang rendah ya Mas? Bisa dibilang rendah. Untuk tingkat kelonyotan bisa dibilang rendah karena aglonema tetap aja namanya ini bernyawa, tetap ada penyakit, tetap ada yang istilahnya sakit ya Mas ya. Asalkan dengan treatment aglonema yang khusus gitu kan. Nah, itu ya bisa minimalisir lonyot lah. Ya istilahnya di treatment semestinya gitu. Iya. Mantap tenan tuh ada kansa ini, kita cekkan kansa. Ini anak sampingnya. Ini anak samping Mas. Anak samping itu. Gede segini lah, segini loh tumbuhnya ini nih. Masih ada bonggol induknya kayaknya di sini. Bonggol induknya sini, wis mantap banget ya. Mantap. Nah, ini buat teman-teman ini bonggol udah cengip-cengip anaknya banyak. Mantap banget tuh. Nah, ini ada salah satu ini kayak apa ini lonyot ya. Ada lonyot ini tapi udah kering. Kalau penanganannya ya itu tadi harus dipantau setiap hari biar ini berarti tidak boleh dikatakan apa ya luweh-luweh ya Mas ya. Nah, biasanya kan ada orang itu yang ngingu aglonema aja bisa ditinggal-tinggal. Nah, dengan treatment seperti ini harus terpantau ya Mas Alvin ya. Oke, siap. Ada yang mau disampaikan lagi nggak Mas Alvin? Apa ya istilahnya ya sebagai sesama pecinta aglonema ya, kalau punya aglonema ya dirawatlah dengan semestinya dirawat dengan penuh kasih sayang gitu ya. Penuh kasih sayang tanpa drama ya Mas ya. Nah, mantap tenan. Gitu aja Mas kayaknya ya. Udah semuanya opo Mas? Kayaknya udah ya. Itu ketinggalan satu itu. Opo Mas? Wih nih. Wih, ternyata ada. Wih, Mas Golden Hope juga diginiin. Wis enggak eman-eman ya. Wis ini. Ya ini coba aja. Coba ya. Ini tetap cakep banget ini nih. Mantap loh. Nah, ini salah satu metode yang mantap itu JT-nya juga langsung gondrong-gondrong. Ini kalau dibungkat cek akarnya juga mantap ya Mas ya. Apa dul-dul deng.
Lodeng udah menyebar kemana-mana. Udah menyebar kemana-mana, mantep tenan. Guys, cakep ya. Teknik pemotongan, dicari dulu akarnya, dikeruwek-keruwek. Nah, keras. Dapat panen. Nih, hasil panenannya anaknya seperti ini ya, Mas Alvin ya. Mau lihat akarnya loh Mas, wis mantep nih. Wis cakep-cakep, widuri. Buat malamnya juga. Oke, demikian sahabat kebun anak-anak, kita telah belajar dengan nih di Gayeng Nurseri ya. Nah, kalau belajar sih saya enggak sharing-sharing. Orang magang biasa Mas Alfi aja lebih pro dari saya. Kita sama-sama ya Mas Alvin ya. Nah, oke demikian kita pamit ya. Ya, terima kasih banyak dah. Sama-sama terima kasih ya udah sharing-sharing. Mungkin teman-teman bisa meniru apa ya, mengaplikasikan mungkin kalau ada yang berminat ya boleh banget. Nah, terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Kita ketemu di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.